Hai co-friends, di sini kita ada soal. Dan soal kita kali ini berkaitan dengan hukum Archimedes, ya. Jadi di soal ini katanya sepotong logam di udara itu masanya 40 gram. Ini sambil kita buat ya apa yang diketahui dan ditanya. Nah, massa ketika di udara ini kita misalkan sebagai MU ya, M udara ini adalah 40 gram dan ini belum SI. Ini kita jadikan 4 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Sebenarnya massa ketika dicelupkan dicelupkan ke dalam air dan di udara ini sebenarnya sama. Tetapi kenapa massanya bisa berbeda? Ini dibuat seolah-olah ya. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan massanya, tetapi adalah beratnya. Nah, di sini di soal dibuat seolah-olah massanya yang berubah. Padahal ketika logamnya di udara sama logamnya di dalam air atau di dalam gliserin massanya tetap sama ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ini seolah-olah saja karena yang berubah itu sebenarnya adalah beratnya. Oke. Berarti yang diketahui ini ada massa di udara 40 gram ya. Kita buat jadi 4 dikali 10 pangkat min 2 kilogram. Lalu massa di air ini 30 gram, artinya 3 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Lalu massanya di dalam gliserin ini adalah 28 gram atau 2,8 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa massa jenis dari gliserin. Oke, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep dari hukum Archimedes ya. Jadi di sini ada hukum Archimedes yang akan kita pakai. Nah, hukum Archimedes ini memiliki rumus F apung ini sama dengan W ya atau berat benda, atau bisa juga ini dituliskan bentuk persamaannya ada banyak ya. Jadi F apung itu sendiri adalah massa jenis fluida dikali dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dikali dengan percepatan gravitasi. Ini juga bisa jadi rumus gaya apung. Atau rumus lain dari gaya apung itu adalah berat benda ketika berada di udara dikurang dengan berat benda ketika berada di dalam fluida. Ini juga adalah rumus gaya apung ya. Nah, jadi beberapa rumus ini nanti akan kita pakai. Kita akan tinjau dulu keadaan ketika bendanya atau logamnya dicelupkan dalam air ya. Berarti ini logam di dalam air. Nah, ini kita tinjau dulu dia ketika dia berada di dalam air. Maka ini gaya apungnya berarti gaya apung yang disebabkan oleh air ya. Berarti di sini kita tuliskan F apung ini sama dengan W di udara dikurang W pada saat ada di air. Nah, W di udara itu adalah M di udara dikali G dikurang M di air dikali G juga. Nah, di udara tadi dia beratnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 kilogram dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian di air dia beratnya menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 kilogram dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka ini jadinya 0,4 Newton dikurang dengan 0,3 Newton. Maka hasilnya adalah 0,1 Newton. Ini kita namain sebagai F apung 1 ya, yaitu ketika dia berada di dalam air. Nah, lalu dari F apung 1 ini nanti kita bisa mencari volume benda yang tercelup. Nah, bendanya kan dicelupkan seluruhnya ya. Nah, berarti kalau begitu kita tulis di sini F apung 1 ini sama dengan rho fluida dikali dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dikali G. Nah, karena di awal ini air ya, massa jenisnya adalah massa jenis air dan fluidanya adalah air, berarti kita ubah ini menjadi F apung 1 ini sama dengan rho air dikali volume benda yang tercelup dalam air dikali G. Nah, di soal rho airnya ini tidak diketahui ya. Nah, kalau di soal tidak diketahui, kita bisa buat bahwa rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena ini adalah tetapan ya, jadi nilainya sama. Berarti kita bisa masuk nilai nih sekarang
F apungnya adalah 0,1 Newton ya, kita dapat dari sini di atas tadi. Kemudian rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu kemudian volume benda yang tercelup dalam air ya, kemudian dikali dengan G, ini 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti volume benda yang tercelup dalam airnya itu adalah 0,1 Newton dibagi dengan 1000 dikali 10 berarti 10.000 ya. 10.000 ini satuannya adalah Newton per meter kubik. Nah, dari sini kita dapat nih berarti 1 dikali 10 pangkat min 5. Ini satuannya adalah meter kubik. Nah, volume benda yang tercelup di dalam air ini sebenarnya adalah volume dari keseluruhan benda. Ya, jadi VBA ini nanti sama dengan volume benda keseluruhan dan dia juga sama dengan volume benda yang tercelup dalam gliserin. Karena bendanya tercelup seluruhnya ya, jadi tidak ada bagiannya yang mengapung. Maka kita bisa pakai ini nanti. Oke? Nah, ini adalah tinjauan kita ketika logamnya di dalam air. Kita dapat volume bendanya ya, sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, lalu volume benda ini akan kita gunakan untuk mencari massa jenis gliserin. Sekarang kita tinjau lagi ketika bendanya atau logamnya berada di dalam gliserin. Nah, ini logam dalam gliserin. Berarti kalau begitu pada saat logam berada dalam gliserin, kita tinjau dulu gaya apungnya. Berarti F apung 2 ini sama dengan berat benda ketika berada di udara dikurang dengan berat benda ketika berada di dalam gliserin ya. Berarti di sini ini adalah massa benda ketika di udara dikali G dikurang dengan massa benda yang ada di dalam gliserin dikali G. Nah, di sini massa bendanya ketika di udara masih sama ya. 4 dikali 10 pangkat min 2, satuannya kilogram ya. Kemudian G ini 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ini massa benda di dalam gliserin ini 2,8 kali 10 pangkat min 2. Lalu di sini G-nya juga 10. Nah, ini langsung aja nih satuannya keseluruhan adalah Newton ya. Maka ini dapatnya 0,4 Newton dikurang dengan 0,28 Newton. Maka hasilnya adalah 0,12 Newton ya. Nah, ini adalah gaya apung 2 ketika bendanya berada di dalam gliserin. Nah, sekarang kita mau mencari massa jenis gliserinnya. Berarti kalau begitu kita tuliskan lagi rumus gaya apungnya, berarti F apung 2 ini sama dengan massa jenis gliserin dikali dengan volume benda yang tercelup dalam gliserin dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, gaya apung yang kedua tadi kita dapat nilainya 0,12 Newton. Kemudian rho gliserinnya kita tanya. Nah, volume benda dalam gliserinnya sama dengan volume benda dalam zat cair, dalam air ya. Nah, berarti nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik ya. Dikali dengan G nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau begitu nilai rho gliserin ini adalah 0,12 Newton dibagi dengan ini 10 pangkat min 5 dikali 10 dapatnya 1 dikali 10 pangkat min 4. Ini satuannya adalah meter pangkat 4 per sekon kuadrat ya, dikaliin. Nah, kalau begitu ini hasilnya adalah 0,12 dikali 10 pangkat min 4-nya pindah ke atas ya. Jadi 10 pangkat 4 satuannya adalah kilogram per meter kubik. Atau kalau kita lihat di soal ini nggak ada ya jawabannya, berarti kita harus ubah dulu nih. Jadinya ini adalah 1200 kilogram per meter kubik. Maka jawabannya ini adalah pilihan D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian pembahasan kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya.